Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang AF 8487. Pembahasan yang lalu sudah kita dengarkan masalah istinja dengan batu dan air tadi ya. Nah, untuk kali ini tolong dijelaskan adab-adab dalam buang hajat, Ustaz. Seperti apa kira-kira, Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Islam sangat kompleks dalam mengatur kehidupan manusia. Dari mulai yang paling sederhana, yang paling kecil, sampai kepada tingkat yang paling besar. Di antaranya adalah Islam menjelaskan dan mengatur tentang tata cara buang air. Ada beberapa adab yang perlu dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, yaitu yang pertama bahwa kalau kita buang hajat atau buang air, itu diusahakan tidak terlihat oleh orang lain. Diusahakan tidak terlihat. Jadi tempat yang tersembunyi. Kalau sekarang mungkin di kamar mandi, di toilet yang tertutup. Gitu. Atau mungkin kalau di desa-desa biasa tuh, ya suka ada di tempat ya kemudian ditutupi dengan apa ya, dengan pagar lah ya, pagar dan sebagainya. Walaupun mungkin atasnya mungkin tidak tertutup, ya, tapi untuk orang yang berlalu lalang itu tidak terlihat. Kemudian yang kedua, tidak membawa sesuatu barang yang bertuliskan nama Allah ataupun nama Rasulnya, ya. Baik itu mungkin di kantong kita ada kertas, ada atau Al-Quran segala macam, atau mungkin cincin yang ada bertuliskan Allah dan lain sebagainya, ya, itu dihindari. Kemudian ketika kita masuk ke toilet atau tempat buang hajat, itu dengan kaki kiri, kaki kiri. Kemudian kita membaca doa masuk WC, itu doanya kita sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini disyaratkan apabila kita buang hajat di tempat yang terbuka. Tapi kalau ruang tertutup, ya itu nggak jadi masalah. Walaupun menghadap kiblat, atau membelakangi kiblat nggak masalah kalau tempat yang tertutup. Kemudian tidak berbicara ketika buang air, ya, baik buang air kecil maupun air besar. Ya. Usahakan tidak berbicara, tidak ngobrol, kecuali kalau memang darurat, gitu. Darurat, ya. Misalnya ada orang yang kalau kita nggak berbicara, orang akan celaka. Ada orang kalau kita nggak bicara, ya dia akan masuk ke dalam sebuah lubang misalnya, terjeblos, gitu. Atau orang tua kita yang memanggil, ya, orang tua kita memanggil, nah kita wajib menjawab panggilan orang tua, walaupun kita dalam keadaan buang hajat. Kemudian tidak buang air di bawah tempat berlindungnya manusia, ya, tempat berteduh, ya, kemudian di bawah pohon, ya, itu tidak boleh buang air di situ. Kemudian juga tidak boleh buang air di air yang tergenang, yang tidak mengalir, karena nanti akan mengakibatkan bau. Gitu. Kemudian ketika kita istinja itu dengan tangan kiri, jangan dengan kanan, ya, harus dengan yang kiri, ya, baik itu istinja buang air kecil maupun air besar. Kemudian yang terakhir tentunya ketika kita selesai, kita keluar kamar mandi atau toilet dengan kaki kanan
dengan membaca doa juga ya. Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Saya kira itu ya tentang adab-adab. Nah, tadi Ustaz bicara soal tidak boleh bicara ya, apa kecuali memang ada keperluan ya. Dan memang harus lah ya bicara. Nah, sekarang kalau orang buang hajat tuh dia sambil baca majalah atau apa tuh kayak gimana tuh? Banyak juga itu orang yang kayak gitu. Selama di situ tidak ada tulisan Allah ataupun Muhammad, dibolehkan saja ya, nggak apa-apa, jadi masalah ya. Jadi cuma dihindari juga ya. Kalau sambil merokok, hindari itu. Ada juga orang sambil merokok ya. Hajat sambil merokok, nah, itu hindari gitu. Baik, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.